Filsafat pendidikan sebelum abad 20. Pertama, latar belakang munculnya filsafat. Latar belakang munculnya filsafat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Faktor internal, rasa ingin tahu manusia. Manusia memiliki keinginan alami untuk memahami dunia sekitar. 2. Kebutuhan akan penjelasan. Manusia membutuhkan penjelasan tentang fenomena alam dan kehidupan. 3. Pertanyaan eksistensial. Pertanyaan tentang makna hidup, tujuan, dan kebenaran. Faktor eksternal, perubahan sosial dan politik, perubahan dalam masyarakat dan pemerintahan memicu refleksi tentang nilai-nilai dan prinsip. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penemuan ilmiah memicu pertanyaan tentang hakikat realitas. 3. Pengaruh agama dan mitologi. Agama dan mitologi memicu pemikiran tentang makna hidup dan kebenaran. Kedua, filsafat pendidikan sebelum abad 20. Filsafat pendidikan sebelum abad 20 dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode klasik 500 sebelum Masehi 500-an. 1. Plato 428-348 sebelum Masehi. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan jiwa. 2. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan akal. 3. Epikuros 341-270 sebelum Masehi. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan kesenangan dan kebebasan. Periode abad pertengahan 500-1500-an. 1. Street Agustinus 354-430 m. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan iman. 2. Street Thomas Aquinas 1225-1274 m. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan akal dan iman. Periode Renaissance dan Reformasi 1500-1700 n. 1. Erasmus 1466-1536. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan humanisme. 2. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan alamiah. 3. John Locke 1632-1704. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan pengalaman. Periode pencerahan 1700-1800-an. 1. Immanuel Kant 1724-1804. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan moral. 2. Johann Heinrich Pestalozzi 1746-1827. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan keseluruhan. 3. Friedrich Bell 1782-1852. Filsafat pendidikan sebagai pengembangan anak. Ketiga, metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Berikut metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20, periode klasik 500 sebelum Masehi 500-an. 1. Metode Sokratik Socrates. Dialog dan pertanyaan. 2. Metode dialektika Plato. Diskusi dan debat. 3. Metode observasi Aristoteles. Pengamatan alam. Periode abad pertengahan 500-1500-an. 1. Metode dogmatik. Pengajaran berdasarkan kitab suci. 2. Metode skolastik. Penggabungan filsafat dan teologi. 3. Metode memoristik. Menghafal kitab suci. Periode Renaissance dan Reformasi 1500-1700-an. 1. Metode humanistik. Fokus pada bahasa dan sastra. 2. Metode realistik, fokus pada pengalaman dan observasi. 3. Metode empirik John Locke, pengalaman dan eksperimen, periode pencerahan 1700-1800-an. 1. Metode rasionalistik René Descartes, penggunaan akal. 2. Metode empiristik John Locke, pengalaman dan eksperimen. 3. Metode pragmatik Immanuel Kant, fokus pada moral dan etika.
4. Implikasi pendidikan. Filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Implikasi positif. Pengembangan pemikiran kritis. Filsafat klasik memperkuat kemampuan analitis dan logis. 2. Pembentukan karakter. Filsafat moral dan etika membantu membentuk karakter yang baik. 3. Penghargaan terhadap tradisi. Memahami sejarah. Filsafat pendidikan memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip. 4. Pengembangan kesadaran diri. Filsafat eksistensialisme memperkuat kesadaran diri dan kebebasan individu. Implikasi negatif. Kurangnya perhatian pada psikologi anak. Pendekatan tradisional kurang memperhatikan kebutuhan psikologis anak. 2. Otoritarianisme. Peran guru sebagai otoritas absolut dapat membatasi kebebasan berpikir. 3. Kurangnya perhatian pada keberagaman. Pendekatan klasik kurang memperhatikan keberagaman budaya dan individu. 4. Fokus pada pengetahuan teoritis. Kurangnya perhatian pada aplikasi praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.